kuliah perlindungan masyarakat dan ketertiban umum, di mana sekarang saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana. Nah, jadi diawali dari kerentanan Indonesia terhadap risiko bencana. Di Indonesia itu terdapat beberapa macam musim, yaitu ada musim hujan dan musim kemarau. Kemudian bencana dikelompokkan ke dalam bencana alam dan non-alam. Nah, Indonesia itu dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut karena tingginya tingkat keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Jadi kita bisa lihat di Indonesia bahwa di Indonesia itu rentan sekali akan bencana. Dilihat dari kenaikan muka air laut berpotensi menyebabkan banjir dan hilangnya pulau-pulau kecil. Kemudian perubahan curah hujan. Nah, sekarang lagi musim hujan di kita. Nah, itu mengakibatkan berpotensi menyebabkan banjir dan erosi. Kemudian pemanasan suhu air laut dan kenaikan temperatur berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan kekeringan. Nah, jadi ini di Indonesia itu mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, hal tersebut itu mengakibatkan Indonesia menjadi rentan terhadap risiko bencana. Nah, kita lihat ini adalah bencana di Indonesia tahun 2022. Nah, macam-macam bencana itu ada gempa bumi, ada kekeringan, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim. Nah, kita bisa lihat di data di BNPB bahwa di Indonesia itu total bencana tahun 2022 itu sebanyak 1945. Ini membuktikan bahwa di Indonesia itu sering terjadi akan bencana. Dan dampak dari terjadinya bencana itu bermacam-macam. Ada yang meninggal dunia, ada yang hilang, ada yang luka-luka dan mengungsi. Nah, kemudian penanggulangan bencana sebagai urusan pemerintah wajib dalam SPM atau standar pelayanan minimal. Nah, jadi penanggulangan bencana itu adalah kewajiban pemerintahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana penanggulangan bencana itu adalah pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal, merupakan urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintahan daerah. Nah, pada urusan pemerintah yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri, yang pertama itu ada pendidikan, yang kedua itu ada kesehatan, kemudian yang ketiga pekerjaan umum dan penataan ruang, yang keempat ada perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, yang kelima itu ada ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan yang keenam adalah sosial. Nah, dalam SPM tersebut dalam poin 5 dalam ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat itu terdapat pelayanan informasi rawan bencana, kemudian pelayanan pencegah dan kesiapan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran. Jadi, penanggulangan bencana ini adalah urusan wajib pemerintah yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan bencana? Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan menghidupi masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan pengertian dari bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan kerugian
untuk kita sebagai manusia yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam. Oke, next. Kemudian, nah ini ada jenis bencana. Jenis bencana itu ada 3. Yang pertama itu ada bencana alam, kemudian yang kedua itu ada bencana non alam, dan yang ketiga ada bencana sosial. Kita lihat kalau bencana alam itu contohnya seperti banjir, tsunami, gempa bumi. Kalau bencana non alam itu disebabkan oleh bencana yang bukan berasal dari alam, contohnya coronavirus COVID-19. Nah itu bencana non alam. Kemudian bencana sosial itu contohnya yang disebabkan oleh manusia, bisa keributan, perang, perampokan, dan lain-lain. Nah jadi jenis bencana diingat-ingat itu ada 3, ada bencana alam, non alam, dan sosial. Oke, kemudian penyebab terjadinya bencana, yang pertama itu bencana yang diakibatkan oleh alam. Nah, peristiwa bencana alam umumnya terjadi karena alam itu sendiri. Pada saat alam mengalami perubahan yang ekstrim, maka terjadilah bencana alam tersebut. Nah, jadi bencana alam itu adalah bencana yang terjadi sendiri oleh kegiatan alam gitu. Kemudian kedua, bencana akibat perbuatan manusia. Nah, bencana juga terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Banyak manusia yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab yang akhirnya mengakibatkan bencana alam. Beberapa bencana alam yang dipicu oleh manusia antara lain banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Nah, jadi penyebab terjadinya bencana itu ada 2. Yang pertama itu ada akibat alam dan akibat ulah manusia. Kalau akibat dari alam itu terjadi karena reaksi dari alam itu sendiri. Kalau ulah manusia tadi contohnya yaitu bencana banjir, longsor. Kalau banjir terjadi itu akibat dari ulah manusia, contoh manusia membuang sampah sembarangan. Kemudian kebakaran hutan, salah satu contoh dari ulah manusia juga, karena manusia itu menebang pohon hutan secara gundul gitu. Kemudian lanjut. Nah, lalu apa langkah mitigasi bencana? Jadi untuk mengurangi tadi bencana, kita harus melakukan yang namanya mitigasi bencana, yaitu upaya meminimalisir dari bencana tersebut. Nah, kemudian mitigasi bencana menurut pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, jadi mitigasi ini adalah memperkecil dampak dari bencana atau resiko dari bencana itu sendiri. Next. Kemudian tujuan dari mitigasi bencana yang pertama itu menekan atau meminimalisir dampak dari suatu bencana. Misalnya korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan sumber daya alam, dan lain-lain. Kemudian tujuan dari mitigasi tersebut, kemudian ada upaya mitigasi juga untuk meningkatkan pengetahuan serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Hal ini dilakukan dengan melatih keterampilan dan mengetahui darurat ketika menghadapi bencana. Kemudian tujuan selanjutnya mitigasi bencana juga dijadikan sebagai landasan perencanaan pembangunan bagi pemerintah dengan mempertimbangkan kemungkinan bencana yang terjadi. Nah, jadi tujuan mitigasi tadi selain meminimalisir dampak terjadinya bencana, yaitu dampak korban jiwa, dampak korban bencana, kemudian dampak kerusakan, mitigasi juga bertujuan untuk mengetahui serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Oke, lanjut ke siklus penanggulangan bencana. Nah, jadi siklus penanggulangan bencana itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu
pencegahan dan mitigasi, yang kedua itu kesiapsiagaan, ketiga tanggap darurat, dan yang keempat rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, jadi dalam pencegahan dan mitigasi ini adalah situasi tidak terjadi bencana. Tetapi dalam hal ini kita harus melakukan upaya mitigasi. Contoh, memberikan penyuluhan atau sosialisasi banjir sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di rawan banjir, kemudian memberikan penyuluhan agar menanam pohon dan lain-lain. Jadi dalam pencegahan dan mitigasi ini yang dilakukan itu adalah sebuah kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Tadi contohnya kegiatan sosialisasi banjir apabila di suatu daerah yang rawan akan terjadi banjir. Kemudian yang kedua ada kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini adalah situasi terdapat potensi bencana gitu. Nah, berdasarkan bencana yang sudah terjadi dan bencana yang akan terjadi, contoh nih, apabila dalam suatu daerah itu bersiap siaga akan terjadi gunung erupsi. Nah, jadi kita sebagai masyarakat itu harus mengetahui peringatan di wilayah tersebut. Kemudian kita harus mengetahui juga jalur evakuasi pada saat terjadi gunung erupsi atau gunung meletus. Kemudian kita menyiapkan bahan barang yang penting yang harus kita bawa. Nah, jadi pada tahap kesiapsiagaan ini yaitu situasi terjadi potensi bencana, kita itu harus siap-siap, harus tahu bagaimana peringatan akan terjadi bencana, kemudian evakuasinya kemana, dan barang apa yang harus kita bawa pada saat situasi terdapat potensi bencana. Kemudian yang ketiga itu ada tanggap darurat bencana. Nah, pada tahap ini adalah tahap yang paling penting sekali, di mana di sini adalah pada saat terjadinya bencana. Jadi pada tanggap darurat ini kita harus mengetahui hal apa saja yang harus kita lakukan pada saat terjadi bencana. Contoh yang pertama, kita menyelamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Kemudian yang kedua, kita mengutamakan kelompok rentan. Nah, kemudian pengurusan pengungsian. Nah, jadi pada saat terjadinya bencana itu adalah hal yang sangat penting dilakukan. Kita harus mengetahui hal apa saja yang harus kita lakukan pada saat terjadi bencana. Supaya apa? Supaya kita selamat pada saat terjadinya bencana. Kemudian yang keempat itu adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini adalah setelah terjadinya bencana, dan kegiatan ini adalah kegiatan yang paling lama karena berkaitan dengan pengembalian kondisi daerah yang terjadi bencana. Rekonstruksi ini adalah membangun sarana prasarana karena bencana agar lebih baik. Jadi dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah PR bagi pemerintah, yaitu mengembalikan kembali sarana dan prasarana yang terjadi pada saat terjadinya bencana. Nah, teman-teman, dari keempat siklus ini kita akan lebih bahas lagi tentang tanggap darurat bencana atau pada saat terjadi bencana. Nah, kita akan belajar bagaimana simulasi dari penyelamatan atau evakuasi korban bencana. Nah, pada kali ini kita akan belajar pada bidang yang expert di bidangnya, yaitu dengan BPBD Kabupaten Sumedang. Nah, kita akan belajar bagaimana evakuasi penyelamatan korban apabila ada korban dalam suatu bencana, mau itu luka ringan, luka berat, dan apabila nanti ada korban yang terjebak di suatu ruangan pada saat terjadi bencana. Oke, teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi kita simak video simulasi dari BPBD Kabupaten Sumedang.
Apa? Ya, udah. Ini teman-teman ya, mungkin teman-teman lebih paham dari saya. Kayaknya nggak pakai ini, buat suara saya daripada ini. Di sini. Oh. Ini bisa dilihat apa? Ketika teman-teman dimanapun melihat ada korban, ada insiden apapun, yang pertama harus kita lakukan apa? Tenang. Satu, tenang. Lalu ke si survivor ya. Lihat kondisinya sadar, pingsan atau meninggal. Finish. Kalau meninggal kelihatan. Nah, kalau dia berarti masih hidup kan? Masih sadar. Oke, ini ceritanya sadar nih. Tapi dia susah untuk bicara. Maka bahasa isyarat yang bermain. Tapi dia pasti normal. Yang sakit yang mana? Nah, dia kalau tangannya bergerak berarti aman lah buat si. Yang sakit yang mana? Menunjuknya ke sini berarti. Lalu kita bisa kalem, tidak akan menyentuh. Kalau saya tekan sakit nggak? Nggak. Oke. Coba ditekan kakinya. Berarti tidak patah. Lukanya bisa, kalau luka dalam antara patah dan tidak. Tapi ini berarti karena hanya benturan. Tinggal disobek atau diprosotkan. Oh, ada memar. Clear. Yang sakit lagi yang mana? Ini ceritanya ada yang patah tulang kaki, amit-amit ya, ini mana? Ini tulang kaki. Coba digerakkan. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa gerak dia. Berarti patah. Atau biasanya dia membengkak. Jadi itu patah. Kelihatan. Cuman untuk memastikan bahwa itu patah, maka dia harus membuat gerakan. Buka sepatunya, gede, coba digerakkan jarinya. Atau di tangan. Tangan saya ini patah. Kalau digerakkan nggak bisa gini kan? Maka ini lemes. Yang patahnya yang mana di sini? Ini bisa diangkat. Tapi apa ya? Bawah. Aplek. Ya. Terus nggak bisa juga. Coba digerakkan jarinya. Nah, dia nggak bisa. Teman-teman bisa kelihatan. Ini ya. Ini kalau perhatikan jari ini. Keluar apa ke dalam? Ngebuang atau masuk? Masuk ya. Teman-teman bisa coba. Masuk ya. Oke. Masuk ya. Berarti ini normal. Nah, kalau ini nggak nyambung, ini diam atau dia malah keluar. Lemes. Mau ditahan gimana pun, lama-lama dia akan lari. Kelihatannya dari situ. Kalau ini patah, ini ada membengkak. Nah, untuk meyakinkan bahwa si bengkak itu adalah patah, suruhlah gerakan. Oke. Sekarang misalkan terjadi di tulang rusuk. Dia susah menunjukkan yang sakit yang mana, tapi dia masih bisa mendengar. Ada lagi yang sakit misalkan di tulang rusuk. Yang sakit di tulang rusuk, dia pakai karena Tangan. napasnya nggak normal, ya kan? Baru kita yang harus pelan-pelan kita. Ini kalau laki-laki sama perempuan kayaknya nggak kaku ya, nggak canggung ya. Tapi kalau pasiennya perempuan, korbannya perempuan, laki-laki biasanya canggung. Maka ambilnya dari sini. Ini sopan pangkatnya begini. Yang sakit sih. Jadi agak diangkat. Kalau dia ada reaksi itu berarti dia sakit. Ada yang luka di sini. Oke, sampai situ ya. Mungkin teman-teman bisa lebih paham dari saya. Ya kita berbagi lah. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Ya, siap teman. Sekarang Satu lagi Pak. Leher Pak. Oke, leher. Ini ada kalau istilah saya namanya spala. Ada ini. Kalau tidak ada itu, jaket kita, baju kita Ganjel, bentul. di apa? Ganjel ke leher. Ganjel ke leher. Jadi sal. Dibuat sal. Cara ngangkatnya, pacek. Stop cara ngangkat. Perhatikan teman-teman cara ngangkat ya. Orang korban beda loh ngangkatnya. Ngangkat ini korban betul keadaan sakit. Jadi korbannya betul. Oke. Kakinya kita janjian dulu.
Yang kiri atau yang kanan? Oke, kita mainkan yang kiri. Yang kiri yang patah. Jadi harus Oke. sama. Tadi luka berarti adalah di leher, bukan di apa? Tusuk. Di tusuk ya, di tulang tusuk. Tapi tetap ini harus dijaga. Maka yang harus masuk duluan adalah oke, baru kita masuk yang nah. Ada satu komando, oke, Hitungan. 2, 3 angkat. Barengan. Tidak dibawa ke langsung ke atas, tapi disimpan di kaki seperti orang angkat barbel. Oke, 2, 3, Langsung bawa. langsung ya. Di bawah seperti membawa jenazah. Dan mau ya, langsung baru ya. Mau kepala dulu, jalannya kepala. Ini arahnya kemana? Ke Cimentis. Lebih coba. Nah, ini jalan. Oke. Ini anggap, tapi jangan yang gini. Ini kan buat pendek, bisa panjang. Nah ini yang Kira-kira gitu ya. Ya. Oke. Nah sekarang kalau misalkan tidak ada belangkan apa namanya, kursi. Nah kursi tadi. kita kembali ke diletakkan di tempat yang semula misalkan sama di posisi ini. Kita buka dulu, buka. Turun, Angkat. baru Tong digebrungkeun. Dialungkeun. Iya. Ya, ini kan Bang ya. Jadi teman-teman mengangkat tidak sembarangan ngangkat. Kalau ngangkat tidak seperti tadi kan itu kayak jenazah diangkatnya. Dan maksudnya itu memberi rasa keamanan dan kita akan lebih aman. Karena ini dulu kan seperti kalau biasa ngangkat gitu aja. Kadang yang aja gitu. ketika teman-teman ketemu insiden atau seperti tadi di jalan maupun di mana-mana, tetap komunikasinya adalah suruh mengatur napas, tabrakan, jangan gerada geruduk karena ingin cepat di jalan terjadi tabrakan, langsung digusur. Orang biasanya meninggal di situ, atau biasanya lebih parah di situ. Kalau kata masyarakat, macet komunikasi sikan atau di kita kepinggirkan, stop mobil, berhak kita. Asal kita pahami. Jangan digusur. Oke Pak, tolong Pak, masyarakat kayak tadi, stop aja mobil, suruh stop aja sama. Oh baru, kaca kayak tadi, baru taruh di tempat saya. Oke paham ya? Sekarang yang kedua. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya dokumen well. Ini teman-teman udah beberapa ada yang evakuasi Pak, tapi hilang jejak 3 orang Pak. Sudah dicek? Belum bisa ngecek Pak karena harus evakuasi dari. Baik, baik. Kita cari bantuan ya ke BPBD. Siap.
Alhamdulillah pada hari ini kami dari tim BPBD Kabupaten Sumedang, saya didampingi oleh Bapak dan Ibu dosen, Pak Saiful dan Ibu Selvi. Hari ini kami berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Kita semua melakukan kegiatan ini atas undangan dari FISIP, yaitu tentang mitigasi bencana di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unpad. Hari ini kita melakukan baik itu materi maupun praktek. Kegiatan ini tentu sangat bermanfaat buat adik-adik mahasiswa dan juga termasuk para akademisi yang ada di sini, di mana kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana kita bersikap jika ada terjadi bencana, baik itu gempa bumi ataupun yang lainnya. Dalam bencana gempa bumi kita tidak akan bertanya siapa berbuat apa, tentunya kita sudah siap bagaimana jika bencana itu terjadi. Oleh karena itu, saya menyambut baik ada permintaan dari FISIP Unpad untuk melakukan kegiatan simulasi dan mitigasi bencana ini. Semoga kegiatan ini bukan hanya di sini saja, tapi akan ditindaklanjuti dengan suatu kegiatan yaitu perjanjian kerjasama yang nantinya akan saling menguntungkan buat akademisi khususnya di FISIP dan juga buat kami di BPBD khususnya pemerintah Kabupaten Sumedang. Demikian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, itulah video pembelajaran kita kali ini tentang evakuasi korban bencana, di mana tadi teman-teman sudah melihat video simulasi penyelamatan korban bencana oleh BPBD. Nah, jadi teman-teman nih, apabila terjadi bencana di daerah teman-teman nih, teman-teman harus sudah tahu bagaimana cara penyelamatan korban bencana tadi, mulai tadi luka ringan, luka berat, bahkan ada yang terjebak di suatu ruangan di lantai 2, bagaimana penyelamatannya. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.